Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. SMP Negeri 5 Kota Bekasi yang memiliki visi unggul, berkarakter berdasarkan iman dan takwa dan berbudaya lingkungan, menyajikan kumpulan video PJJ secara virtual melalui Google Meet. Siswa, guru, dan kepala sekolah dapat bergabung melalui Google Classroom. Tujuan kumpulan PJJ secara virtual dilaksanakan yang pertama adalah agar terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa, sehingga pada tatap muka ini siswa dapat bertanya kepada guru apabila ada tugas yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Yang kedua, membangun atau memotivasi kreativitas siswa agar siswa terus belajar dan terus dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh semangat. Yang ketiga, memotret kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru, apakah pembelajaran Bapak Ibu guru sesuai dengan RPP yang dibuat, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Demikian sajian kami, selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, kita coba mengulas kembali tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Itu dengan mencoba lagi membahas soal-soal, ya. Bahas soal-soal agar kita lebih paham lagi dengan materi kesebangunan. Coba misalkan kita perhatikan di sini ada soal seperti ini. Ini tampil tidak ya? Halo, belum tampil ya soalnya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Iya, sebentar. Present now. Ya, ini. Nah, coba. Yang ini sudah tampil belum? Yang lain. Nah, nih. Ada soal cerita nih. Coba dibaca salah satu. Siapa aja, silakan. Yuk. Halo, siapa yang mau baca silakan. Sebut namanya Saya dulu. Ya, sebut namanya. Nabila Ayudhila Larasati, Kelas 93. ya, dan tiga. Oke, dibaca soalnya. Pada saat upacara bendera, kamu dan bendera mendapat sinar matahari, sehingga panjang bayanganmu 200 cm dan bayangan tiang bendera 700 cm. Jika tinggimu 160 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Nah, ini kejadiannya di lapangan ya. Di lapangan upacara. Di lapangan upacara, tiba-tiba guru kamu sedang olahraga. Guru kamu menyuruh kalian itu mengukur tinggi. Berapa tinggi tiang bendera? Apakah kalian harus naik ke atas tiang bendera? Oh, ya tentu saja kalian tidak perlu naik ke atas tiang bendera. Karena kalian sudah belajar yang namanya kesebangunan di matematika. Untuk soal ini kalian bisa gambar sketsanya ya, kamu gambar kamu sedang berdiri. Pulpen saya kemana? Ya, saya gambar di atas di sini ya, coba ya. Di sini. Coba saya coba gambar kalian di sini. Ini gambar kalian, anggap saja ya sedang berdiri. Nah, kemudian ini tinggi tinggi kalian berapa tinggi kalian?
160. 160. Ya, saya gambar ini panjangin. Ini 160 cm nih kalian nih. Sentimeter tingginya. Nah, kemudian di sini ada tiang bendera nih, tiang bendera. Nah, tiang bendera. Nah, ini diukur nanti ditanya ya. Nah, kemudian ada bayangan kamu nih, di sini ada bayangan kamu itu 200 cm nih bayangan. Nih. Kamu kalau berdiri di bawah sinar matahari pasti punya bayangan ya. Nah, ini bayangan kamu nih. Bayangan itu kalau ini berarti mataharinya tidak pas jam 12 siang. Kalau pas jam 12 siang kalian itu tidak ada bayangannya, ya. Berarti ini sekitar jam-jam berapa nih? 10 mungkin ya, jam 10 pagi atau jam 3 siang. Ini bayangan kalian itu di sini 200 meter ya? 200 cm ya? Nah, di Iya, sini 200 cm. Nah, terus bayangan tiang bendera, nih bendera juga punya bayangan. Sorry agak lurus. Nah, jadi akan terbentuk sebegini, ya. Bayangan bayangan benderanya itu berapa tadi? 700 ya. 700. Nah, kalau 700 berarti di sini berapa nih? Kan di sini sudah ada 200. Berarti di sini tinggal 500. 500. Iya, 500 cm. Nah, nah, sekarang kalau kita tarik garis begini, ini apa yang terjadi ini? Yuk, apa yang terjadi? Ada dua segitiga yang sebangun. Anggap aja coba sini saya kasih tulis segitiga apa nih? ABC aja ya. Yang kecil A, B, C. Terus di sini ada P misalkan, di sini ada Q. Nah, berarti yang akan kita cari adalah panjang apa? Yuk, kita cari panjang PQ. Peki. Iya, kalau kita simpulkan X boleh lah. Ya. Nah, sekarang pada segitiga kecil, kita punya sisi AC. Ini segitiga ABC yang kecil. ABC. Terus segitiga yang besarnya adalah segitiga AQP. AQP. Nah, ini ternyata sebangun. Bangunnya karena ini sudutnya siku-siku. Biasanya tiang bendera itu siku-siku tegak lurus ke atas ya. Terus sudut ini dimiliki bersama. Dan ini sama. Jadi sama. Ketiga, kalau dua sudutnya sudah sama, berarti sudut yang ketiganya juga akan sama. Nih. Dan di sini sama. Bulat. Ya. Ya, karena dua segitiga tersebut sebangun, maka sisi yang bersesuaiannya sama. Yuk kita seperti tadi. Sisi yang bersesuaian, yang kecil, segitiga ABC punya sisi AC. Yang besar punya sisi apa? Yang bersesuaian. Aki. Aki, ya betul, sisi aki. Kemudian yang kecil punya sisi BC. Nah, ya, yang besar punya sisi Peki. Ya. Oke, kita masukkan sisi-sisi yang sudah diketahui ukurannya. Ternyata sisi AC sudah diketahui yaitu 200. Nah, satuannya ditinggal dulu boleh. Kemudian sisi aki. Aki panjangnya adalah 200. Kemudian sisi BC tinggi kalian yaitu 160.
Dan sisi Peki adalah ditanya. Boleh kita simpulkan? Oke, sekarang kita lakukan lagi perkalian silang. Atau ini bisa disederhanakan nih ya. Nolnya kita coret boleh nggak? Nih coret 2, nolnya. Ini juga coret. Biar kita lebih mudah mengalihkannya. Berarti langsung aja X sama dengan 160. Ya, X sama dengan 160 kali 7. Ya, 7 kali 160 bagi 2. bagi 2. Yang gampang itu yang mana yang dibagi, ayo. 10. Iya, yang 160 ini dibagi 2. Jadi berapa ini? 80. 80 ya, 80. Jadinya berarti X-nya sama dengan 80. 7 kali 8, 56 ya? Iya. Tambah 0. Jadi 560 cm. Atau kalau dijadikan meter berapa nih? 5,6 meter. 5,6 meter. 5,6 meter. Nah, tinggi juga ya tiang bendera. 5,6 meter. Nah, gitu. Jadi kalau kalian disuruh untuk mengukur tinggi tiang bendera itu harus perlu apa? Bantuan bayangan kalian, yaitu dari sinar matahari. Berarti ini tidak bisa dilakukan pada saat malam hari ya. Kalau malam hari berarti harus ada sinar dari atas. Ya, jadi pasti kalau ada yang menugaskan kalian untuk mengukur tiang bendera, biasanya dilakukannya pada siang hari. Terus gimana kalau kalian akan mengukur tinggi Monas? Ya, mengukur tinggi Monas. Nah, bayangannya agak susah itu ya. Mencari bayangan Monas itu kemana ya? Nah, itu susah. Ya. Jadi untuk hal-hal yang kecil seperti tiang bendera itu bisa. Nah, kemudian juga kalian bisa mengukur lebar sungai pada saat kalian mungkin ada acara hiking ya. Biasanya itu kalian ketemu sungai. Tiba-tiba pembina pramuka kalian menyuruh kalian mengukur lebar sungai. Jadi itu tidak perlu kalian harus menyeberang ke sungai gitu ya. Jadi kita harus bisa menggunakan teori dari kesebangunan ini, mengukur lebar sungai. Kalau tidak salah kemarin keluar di soal ulangan harian ya. Oke, sampai di sini 2 soal sudah kita coba bahas. Untuk soal yang kedua ini, siapa yang masih bingung? Ya, jadi sebetulnya teorinya sama dengan soal yang tadi, yang pertama, yaitu menggunakan teori 2 segitiga yang sebangun. Ya. Bagaimana penjelasan pada materi kesebangunan kali ini, bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya. Ada yang masih bingung? Halo, dari saya. Ternyata gampang ya untuk mengerjakan soal-soal kesebangunan itu, ternyata gampang ya. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini karena waktunya sudah habis, berarti saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan besok pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan seperti ini, dan saya berharap itu semuanya bisa aktif, semuanya bisa hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti dalam persiapan praktek untuk materi semester 2 mengenai praktek bernyanyi secara unisono. Coba videonya dibuka aja, dibuka semuanya. Karena di sini ada perekaman untuk bukti bahwa kamu benar-benar ikut sebagai laporan. Ya, dibuka aja. Biar sekalian lebih kenal. Karena udah mau akhir semester ini, mau selesai. Cepat soalnya waktu. Ya. Dan nanti terakhir ada tugas yang harus nanti masing-masing siswa menyiapkan untuk bukti mengikuti praktek unisono setelah latihan ini. Nah, di situ ada PowerPoint keterangan yang di situ tertulis bernyanyi secara unisono. Ya. Ya, alhamdulillah ini juga membuktikan kalian sehat semua ya. Mengenai materi pelajaran bernyanyi ini ya bermaksud juga untuk membuat suasana kamu lebih segar ya, karena urusannya sama nyanyi ya, minimal ada kegembiraan lah yang membuat psikis ya, yang membantu dalam kebugaran fisik seseorang ya. Nah, kita mengangkat materi ini memang diterapkan berkaitan dengan seni yang merupakan warisan budaya Indonesia ya, negara kita, yang berkaitan dengan lagu-lagu daerah ya, karena sudah tahu semua bahwa seni budaya itu bermacam seni ya, diantaranya ini ya, seni musik yang berkaitan dengan lagu-lagunya dulu ya, supaya ada ekspresi nanti eksplor kamu untuk menyanyikan ya. Kalau bisa nanti divideokan, yang akan dinilainya kamu bebas dengan gayanya ya, dengan bentuk-bentuk ekspresi geraknya lah ya, jadi nggak kaku diem aja nanti ya kan. Nah, di sini jelas dari uraian yang ada di situ dimaksud untuk materinya ini berkaitan dengan unisono atau satwa suara. Ya, artinya beberapa orang tapi suara satu. Ya, jadi melodika lagu itu aja yang akan dipraktekkan. Ya. Nah, kebetulan kita ambil dari halaman 33 yang awal dari lagu-lagu daerah yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Ya, kita cobalah. Ya. Ini memang ada penilaian dalam nanti yang kamu videokan, selain gaya itu teknik vokalnya yang akan dilihat. Ya. Kaitan dengan ekspresi yang akan mendukung nilai yang akan didapat. Nah, lagu yang akan dipraktekkan ini dari dukungan teknik yang akan kamu dapat dalam bentuk nilai berjudulnya Angin Mamiri. Ya kan, udah baca semua ya itu PowerPoint-nya ya. Angin Mamiri, lagu daerah mana itu Angin Mamiri? Halo, lagu daerah mana? Halo? Bisa dengar nggak?
Lah kok pada ditutup, buka aja. Kameranya buka. Ya. Lagu dari Sulawesi mana? Selatan. Ya kan ada itu di PowerPoint-nya. Terus ciptaan siapa lagu itu? Ismail Marzuki. Nah, gitu yang kencengan ya, karena menyangkut volume ini nanti kamu bernyanyi juga yang dinilai termasuk produk suara yang kamu akan nanti terapkan, ya. Angka 1 nada apa? Do. Nah, kalau angka 3 apa, nada apa itu? Mi. Angka 5 sol. Angka 4 fa. Ada tanda pagar itu ya. Jadi bacanya V, artinya naik setengah. Terus ada berikutnya sol lagi, bait demi bait, lirik yang tertera di not-not tadi yang kita bahas, ya, yang kita uraikan tadi, ya, yang kamu pahami materi adalah teknik vokalnya nanti diterapkan. Nah, saya mulai ya dari baris pertama nih. Tadi sol, do, mi, sol, fa, karena ada pagar bentuk crash itu, V bacanya, terus sol, la, mi, ya. Nadanya yang diminta adalah, yang diinginkan adalah seperti ini. Sol, do, mi, sol. Sol, do, mi, sol, fi, sol, la, mi. Nah, ya kan? Baris pertama itu liriknya mengikuti. Angin mamiriku pasang. Ya. Nah, itu teknik vokalnya nggak maksimal karena berkaitan dengan frasering, intonasi, vibrasi. Pokoknya produk suaranya dibuat sebagus mungkin nanti kamu tampilkan, ya, divideokan ya nanti ya. Nah, jadi buat dengan kesungguhan dalam bernyanyi, ya. Nah, nanti akan terlihat bagaimana kamu latihannya dan akan dikirim ke Bapak ya melalui WA Bapak, ya, supaya Bapak bisa lihat secara langsung ya dan memudahkan pengiriman ya. Jadi melalui WA deh, gitu ya. Nah, yang diinginkan dibagusin lah yang tadi bawa contoh. Angin mamiri aku pasang. Nah, jadi ada kesungguhan, ada ketebalan dalam suara. Ya, jadi jangan prank nanti. Ya, jangan suara mulut, tapi ada resonansi atau produk suara getaran dari dada. Ya, yang didorong oleh udara, yang dihirup secara perlahan-lahan dan menghasilkan teknik vokal yang diinginkan, ya. Jadi tidak biasa-biasa nyanyi yang asal-asalan, enggak, karena ada penilaiannya nanti, ya. Nah, itu baris pertama dalam paragraf pertama. Nanti lanjutannya paragraf kedua, baris pertama juga. Ya. Pitujui tong-tonga. Nah, ya kan? Dilanjutkan baris pertama, paragraf 3, na. Ya, tusarua takkan lupa. Jelas ya? Coba baca lirik pertama untuk dinyanyikan, karena ada 3 lagu ini yang iramanya sama tapi liriknya beda, ya, gitu.
Minimal ya 1 lirik ini kamu menguasai banget. Ya. Coba baris pertama apa yang akan dinyanyikan nanti kamu liriknya? Angin, mamiriku, pasang. Terus lanjutannya paragraf 2. Baris pertama juga. Pituju i tongtonga. Nah, paragraf 3 tuh. Ya, lanjutannya tusarua takkan lupa. Terus ya? Lupa. Terus baris berikutnya paragraf keempat eaule namangurangi tutenaya mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Lah, semoga kita semua selalu sehat, kuat, dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar IPA dengan materi lanjutan tentang kemagnetan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini saya akan mereview induksi elektromagnetik yang diamati dan dilakukan percobaannya oleh Michael Faraday untuk menunjukkan bahwa arus listrik dapat dihasilkan oleh suatu perubahan magnet. Di sini ada simulasinya. Induksi elektromagnetik itu jadinya adalah gejala timbulnya arus listrik karena ada gerakan bolak-balik dari magnet yang mendekati kumparan dan menjauhi kumparan seperti ini. Nah, penyimpangan dari alat ukur di bawahnya itu adalah yang menunjukkan bahwa ketika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, itu di sekitarnya akan terjadi perubahan garis-garis gaya magnet atau disebut juga perubahan flux magnetik. Nah, sehingga menimbulkan arus induksi atau GGL induksi. Nah, GGL induksinya yang ditunjukkan oleh jarum pada galvanometer ini. Besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh banyaknya lilitan kumparan, kekuatan magnet batangnya. Nah, magnet batang yang dipakai biasanya yang permanen ya, yang baja, biar dihasilkan arus yang besar. Kecepatan gerak magnetnya itu menunjukkan akan menimbulkan gaya gerak listrik yang besar. Jadi, induksi elektromagnetik adalah peristiwa yang timbul dari adanya perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik di sekitar kumparan sehingga menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Jadi induksi elektromagnetik peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau GGL induksi akibat adanya gerakan magnet mendekati dan menjauhi kumparan sehingga mengakibatkan perubahan flux magnetik. Itu induksi elektromagnetik. Kita lihat berikutnya.
Penerapan induksi elektromagnetik, alat-alat yang menggunakan induksi elektromagnetik antara lain generator arus bolak-balik. Nah, generator arus bolak-balik ini adalah untuk menghasilkan energi listrik. Generator terbagi ada generator arus bolak-balik, ada generator searah. Kalau generator arus bolak-balik disebut juga alternator, terdiri dari magnet, kumparan berinti besi. Nah, ini magnetnya, kemudian kumparan berinti besi, cincin luncur dan sikat karbon. Pada PLTA, generator dihubungkan dengan sudu-sudu dan diputar oleh aliran air terjun, sehingga putarannya sudu-sudu menyebabkan kumparan berputar. Ketika kumparan berputar, terjadilah perubahan fluks magnetik di sekitar sini yang dilingkupi oleh kumparan tersebut, sehingga timbullah induksi gaya gerak listrik atau induksi magnetik, GGL, induksi. Ini ya, arus bolak-balik. Berikutnya ada arus searah. Generator arus searah DC memiliki satu cincin. Nah, ini cincinnya. Kemudian kedua sikat karbon dengan kedua cincin bergantian, sehingga salah satu sikat karbon berpolaritas positif dan yang lain berpolaritas negatif. Nah, ini bisa membuat lampu ini menyala karena ada arus listrik yang ditimbulkan dari gerakan kumparan di sekitar magnet. Ini ya, generator arus searah. Tentunya ini magnetnya harus kuat dan gerakan ininya enggak sesederhana ini ya, pakai kipasnya. Kemudian dinamo sepeda. Dinamo sepeda juga termasuk dari bagian penerapan induksi elektromagnetik. Hanya dinamo sepeda ada yang menerapkan magnet sebagai stator, bagian yang diam, dan kumparan sebagai rotor, bagian yang berputar. Tetapi pada umumnya menggunakan magnet sebagai rotor. Magnet berputar dekat kumparan yang berinti besi. Nah, ini berinti besi magnet. Jadi di sini magnetnya berputar berinti besi. Akibatnya perputaran magnet, garis-garis gaya magnet memotong kumparan berubah-ubah. Akibatnya timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, ketika sepeda kita kayuh dan dihubungkan dengan lampu, maka gerakan pada dinamo sepeda ini semakin cepat berputar roda, sepeda semakin terang, lampu nyala. Nah, jarang sekarang sepeda yang pakai lampu ya. Kalau dulu masih pakai lampu, itu dinamonya. Seperti itu. Jadi dinamo sepeda bagian dari elektromagnetik ya. Nah, ini adalah simulasi generator yang menggunakan apa nih? Ini, oh salah nih. Ini, oke. Oh, ini ringnya di sini. Kemudian bohlamnya di sini. Ternyata ini adalah yang diterapkan di PLTA. Nah, ini airnya makin cepat, energi GGL induksinya, energi listriknya di sini makin besar. Ini penerapan energi listrik dengan menggunakan magnet ya, atau induksi elektromagnetik. Nah, ini oke, jelas. Berikutnya adalah sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Halo. Oke. Ini soal-soal yang kemarin. Oh, saya ini latihan nih buat PH. Ayo jawab nomor 1, apa jawabannya? C. Siapa yang mau baca? Ayo, tadi yang udah
mic-nya. Oke, nomor 1. Bisa kan kebaca ya? Halo? Oh iya, coba siapa yang mau jawab dan baca? Ayo. Ayo. Mana nih? Siapa aja, ayo. Dapat nilai ya, saya catat namanya. Ya, yang keras dong. Aduh, kok kurang keras ya saya? Siapa, Neng? Ayo, baca. Betul ya. Tadi kelas berapa? 94. Siapa nih? Husnul Laili, Bu. Nah, itu suaranya digedein dong. Saya nggak kedengeran deh. Husnul Laili ya. Nah, berikutnya nomor 2. Ayo, siapa yang baca? Siapa nih? Ayo. Untuk nilai loh. Ayo siap. Ya, siapa namanya? Alia Syadia Lintang. Alisa. Alia. Oh, Alia. Alia Lintang ya. Kelas 9. 91. Ayo baca. Di antara benda berikut, manakah yang dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik? Jawabannya A. Jawabannya A. Benda magnetik nomor 2, 3, 6. Betul. Non-magnetiknya 1 kayu, 4 plastik dan benang. Betul. Pintar. Dapat nilai baru 2 orang. Berikutnya nomor 3. Ayo. Mau jawab, Bu. Ya, siapa namanya? Izan Nabil. Siapa? Izan Syah Nabil. Nabil. Izan Syah Nabil, Bu. Oh, Izan Syah Nabil. Oke, 9. 91. 91. Ya, baca. Daftar beberapa jenis logam di bawah ini: emas, besi, nikel, kobalt. Bahan yang termasuk ferromagnetik adalah D. 2, 3, 4. Oh iya betul, 2, 3, 4. Pintar. Nomor 4 siapa? Nah, Bu. Ya, siapa namanya? Rasyad Zulham, Bu. Oh, Rasyad. Kelas 94 ya? 3, Bu. Oh, salah 93. Sorry. Terus? Perhatikan gambar garis gaya magnet ketiga magnet batang berikut ini. Kutub-kutub magnet pada titik X, Y, dan Z adalah A. Utara, utara, selatan. X, Y, Z. X keluar. Z ya? Ya, X, Y, Z. X keluar betul utara ya. Terus yang masuk Y masuk loh. Kalau masuk apa tadi? Bu, kirain saya yang Z-nya Y tadi. Nah, diulangi. Ayo, yang betul yang mana? X utara. Z B, selatan. utara. Y selatan. Ya, berarti yang mana nih? B. B emang. X itu utara. Ya kan? Y-nya selatan. Z-nya keluar dong, kutub utara keluar ya. Berarti yang yang C. Yang C. Siapa yang jawab C tadi? 2 orang tuh perempuan. Neng, siapa Neng? Nabila Yudia, Bu. Nabila 93. 93. Terus yang satu lagi tadi suaranya kedengeran? Zalika Putri, Bu. Siapa? Zalika Putri. Oh, Zalika 93. Oh, oke, 93. Bagus. Rasyad dapat nilainya baru separuh ya. Iya, Bu, salah. Diamati lagi arah garis
kutubnya ya, garis gaya magnet kutubnya. Kalau utara keluar, selatan masuk. Begitu. Sekarang nomor 5. Ayo, siapa yang mau? Ayo nomor 5, siapa yang mau? Halo. Ayo dong. Masih ada kan? Ini baru 6 orang loh yang jawab. Soalnya masih banyak, 100. Ayo nomor 5. Siapa nih? Yang jawab baru 6 orang. Ayo. Ya, siapa aja? Siapa namanya, kelasnya? Oke. Ayo suaranya. Halo. Halo. Mana nih? Saya Bu. Oke, siapa? Faris Bu, Faris. Oke, Faris. Ayo Faris baca. Jika sepotong magnet dipotong-potong menjadi 3 bagian sama panjang, maka kutub-kutub pada titik A, B, C, dan D berturut-turut yang benar dari potongan magnet tersebut adalah utara, selatan, utara, selatan. Berarti yang B. A, B, C, D. Utara, selatan, utara, selatan. Betul ya. Faris 94 kan? Iya Bu. Ya, sekarang nomor berikutnya 6. Ayo dong. Siapa aja ayo mau? Rumah. Terlena mendengar suara saya, apalagi di kelas. Saya, Bu. Oh ya, oke. Ayo baca. Sip. Magnet batang yang tergantung bebas selalu menghadap ke arah utara selatan. Karena dalam bumi terdapat kemagnetan yang 4. Letak kutubnya berlawanan dengan magnet batang. Betul ya. Letak magnetnya berlawanan dengan magnet batang. Ya. Siapa Neng? Jawab loh. Ayo nomor 7. Soal nomor 7 nih. Ada gambar elektromagnet. Ayo 92. Halo. 92 mana? Jawab nomor 7 ya. Halo. Ayo dong. Sifat magnet yang ditimbulkan sementara. A Bu. A. Kutub mana nih? Ujung K dan L. Sifat magnet yang ditimbulkan pada baja. Baja. Baja ya? Iya, baja. Permanen. Ya. Gini. Berarti gini ya. Saya nggak bisa dilihat ya. Bisa kan? Tangan kanan arusnya dari sini ya, dari luar gitu. Jadi ini batangnya gini. Berarti K apa K? Utara. L. Utara ya? Iya. K sesuai ibu jari nih. Selatan. Arah kan gini arahnya. Nah, K utara, L selatan. Selatan. Mana jadi jawabannya? Ya Bu. Apa? Yang C bukan Bu. Yang C. Kenapa C? Karena tadi perbedaan bahan magnet kalau dari baja dan besi apa sih? Sifat magnet yang ditimbulkannya. Kalau besi sementara, kalau baja permanen, say. Oke? Bisa ya? Ya Bu. Nah, terus nomor 8 nih. Nomor 8, ayo. Ada nomor 8 sampai 10 ya, sampai 10 11. Oke. Yang tepat siapa? Yang A. Siapa yang jawab A tadi? Siapa yang jawab A? Hah? Yang A betul, kipas angin dan galvanometer. Siapa yang jawab nih? Tadi nomor absen 18, oke, nilainya setengah ya, karena belum betul. Belum tepat. Yang jawab 1 dan 2 tadi siapa tuh? Halo, yang siapa? Merkurius. Oh, Merkurius. Ada suaranya Merkurius. Terus nomor 9. Ayo, 9 nih kemarin. Perbedaan step up, step down.
Ayo sayang, siapa yang mau? 9 dan 10. Ayo, udah disiapkan masing-masing tuh. Gambar ilustrasi trafo. Dari gambar ilustrasi di atas, pernyataan yang benar adalah gimana nih? Jawabannya yang mana? Siapa yang udah tahu? Yang D, Bu, yang D. Yang D, betul ya. Yang D berarti trafo step sekundernya lebih banyak, step up. Kalau step down, primernya yang lebih banyak, sekundernya sedikit, gitu ya. Trafo step up, lilitan primernya sedikit, betul. Yang D. Siapa yang jawab D? Halo? Saya, Bu, Faris. Oh, Faris. Oke. Terus berikutnya terakhir, peristiwa urutan pada dinamo sepeda, mana yang benar urutannya? Ayo. Siapa yang udah tahu jawabannya yang mana? Sepeda ya. Sepeda digoes. Terus apa yang Yang C bukan, Bu. Yang mana? Yang C. Yang C. Roda berputar. Magnet U berputar dalam kumparan. Terjadi perubahan magnet. Pintar. Siapa namanya, Neng? Nabila. Oh, Nabila 93. 3. Hei, ini kok 93, 92 nggak hadir kali ya? Aduh, gimana sih, Say? Oke. Halo. Hei, foto dulu dong. Tampilin dulu wajahnya ya. Untuk hari ini pembelajarannya Ibu cukup sekian. Terima kasih.